Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, jadi kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang makalah kami dengan judul Dampak Intensitas Cahaya Lampu Ruangan terhadap Kualitas Tidur di Malam Hari terhadap meningkatnya risiko diabetes dan serangan jantung. Oke, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6 yang pertama ada saya sendiri, Faras, dengan NIM 166227079. Selanjutnya ada Muslih dengan 166229094. Ada Amar dengan 166229149. Dan ada Fahni Fatur dengan 166227179. Dan yang terakhir ada Zikri dengan 166222184. Oke, yang pertama adalah tentang tidur. Tidur sendiri adalah proses ketika mata ditutup dalam beberapa periode untuk memberikan istirahat total bagi pikiran dan aktivitas fisik manusia, sambil menjaga fungsi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, sirkulasi darah, dan organ internal lainnya. Tidur yang tidak berkualitas. Nah, tidur yang tidak berkualitas ini tuh ditandai dengan kurangnya waktu tidur. Nah, ketika kurangnya waktu tidur, apa aja yang bakal terjadi? Yang pertama ada dapat mengganggu produksi hormon insulin oleh pankreas, menyebabkan resistensi insulin dan meningkatkan resiko diabetes tipe 2, menyebabkan peradangan pada sendi yang dapat menyebabkan aterosklerosis dan artritis. Selanjutnya ada menyebabkan gangguan kognitif, penurunan memori, peningkatan resiko obesitas, serta meningkatkan resiko penyakit jantung seperti stroke dan hipertensi. Nah, selanjutnya, apakah kualitas tidur itu ditentukan dengan intensitas cahaya pada saat tidur? Dan apakah hubungannya dengan peningkatan risiko diabetes dan serangan jantung? Nah, hal ini yang akan kami bahas pada makalah dan presentasi kali ini. Nah, parameter yang kami gunakan dalam penelitian melalui studi literatur kali ini ada 4. Yang pertama adalah HOMA-IR. Lalu yang kedua ada Oral Glucose Tolerance Test atau OGTT. Lalu ada Matsuda Insulin Sensitivity dan hormon melatonin. Nah, keempat parameter ini akan dibahas masing-masing pada slide selanjutnya. Nah, sampel dan populasi pada penelitian ini ada 20 orang. Yang pertama adalah 10 orang tidur dalam keadaan cahaya redup atau intensitas kurang dari 3 lux. Dan itu dilakukan dalam waktu 2 hari berturut-turut. Dan yang kedua adalah 10 orang tidur dalam keadaan cahaya redup pada hari pertama dan cahaya terang, yaitu intensitas yang kurang dari 100 lux pada hari kedua. Nah, sampel dan populasi ini itu adalah pertama itu dibedakan antara maaf, tidak dibedakan antara usia, indeks massa tubuh atau BMI, jenis kelamin dan ras. Nah, pada minggu sebelum di laboratorium atau pada tabel 1 atau pada tabel yang ada di PPT menunjukkan bahwa peserta yang diacak ke kondisi cahaya ruangan dan cahaya redup memiliki waktu tidur, durasi tidur, dan efektivitas dalam tidur yang serupa. Artinya seluruh sampel dan populasi itu dianggap dalam kondisi yang sama. Selain itu, ukuran kantuk di siang hari atau satuannya Epworth Sleepiness Scale atau ISS antara kedua kelompok sama dan berada kisaran normal saat screening. Atau mereka tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan dianggap sama di seluruh sampel dan populasi, yaitu dengan kondisi cahaya ruangan berada di 7 plus minus 2, kondisi cahaya redup 6 plus minus 3, dan keadaan P berada di antara 0,49. Kita masuk ke pembahasannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang HOMA-IR atau Homeostatic Belial Assessment for Insulin Resistance. Jadi,
HOMA-IR atau Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance adalah metode yang digunakan untuk menilai resistensi insulin dalam tubuh. Jadi, perubahan pada HOMA-IR pada kedua kelompok dari hari pertama ke hari kedua terlihat cukup signifikan, yang ditandai dengan peningkatan HOMA-IR sekitar 15% pada kelompok A atau kelompok yang tidur pada room-like condition, dan 4% penurunan HOMA-IR pada kelompok B atau dim-like condition. Next. Jadi, berdasarkan HOMA-IR, tidak terdapat perbedaan kadar glukosa yang signifikan ketika lampu dinyalakan atau dimatikan. Akan tetapi, ada hal menarik yang ditunjukkan dari hasil HOMA-IR tersebut, yaitu ada kadar hormon insulin yang meningkat secara signifikan pada hari kedua pengujian. Hal ini pun sejalan dengan indeks Maksuda yang mendapatkan hasil berupa turunnya indeks Maksuda. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa kadar hormon insulin meningkat sebagai akibat respon dari terang cahaya lampu. Dan meningkatnya hormon insulin dapat mengakibatkan terjadinya resistansi insulin. Jadi, resistansi insulin itu sendiri adalah kondisi atau kadar di mana insulin itu terus-menerus tinggi, sehingga tubuh dapat mengalami resistensi insulin. Dan resistansi insulin itu adalah kondisi di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap aksi insulin, sehingga tubuh menghasilkan lebih banyak insulin untuk mencoba mengatasi resistansi tersebut. Resistansi insulin dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah dan risiko pengembangan diabetes tipe 2. Hal inilah yang dikhawatirkan ketika lampu menyala saat tidur akan meningkatkan risiko terkena diabetes. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke oral glucose tolerance test atau OGTT. Dilakukannya tes toleransi glukosa oral bertujuan untuk mengukur kemampuan tubuh dalam menyerap glukosa di dalam darah sekaligus menjadi diagnosis penyakit diabetes. Next. Oke, jadi dari tes tersebut, tadi tes OGTT, diperoleh hasil bahwa nilai glukosa tidak berbeda antara kondisi cahaya ruangan dan cahaya redup. Perbedaan insulin dari hari ke-1 dan hari kedua secara signifikan lebih besar untuk cahaya ruangan dibandingkan dengan kondisi cahaya redup. Tingkat insulin yang lebih tinggi pada hari kedua dalam kondisi cahaya ruangan paling terlihat pada 20 dan 30 menit setelah konsumsi. Oke, next. Matsuda Insulin Sensitivity Index adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur sensitivitas insulin pada individu. Hasil dari indeks ini dapat memberikan perkiraan sensitivitas insulin seseorang. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin sensitif tubuh terhadap insulin yang merupakan tanda kesehatan metabolik yang baik. Next. Berikut merupakan grafik Matsuda Index dalam 2 hari pada dua kondisi lampu yang berbeda. Perubahan indeks Matsuda terlihat pada hari kedua masing-masing kondisi cahaya lampu. Perubahan tersebut ditandai dengan penurunan sebesar mendekati 16% pada kondisi cahaya lampu terang dan peningkatan 3% dalam kondisi cahaya lampu redup. Menurunnya indeks Matsuda menandakan tingkat resistansi insulin yang tinggi pada responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang tidur pada kondisi cahaya lampu terang mengalami kenaikan tingkat resistansi insulin. Next. Kemudian melatonin. Berikut merupakan grafik melatonin dalam 24 jam. Tidak ada perbedaan perubahan kadar melatonin 24 jam dari hari pertama ke hari kedua antara kondisi cahaya lampu ruangan dan cahaya lampu redup. Selain itu, tidak ada perbedaan perubahan waktu onset melatonin dari malam pertama ke malam kedua antara kondisi cahaya ruangan dan cahaya redup. Next.
Untuk area undercurve pada kadar melatonin, hanya ada sedikit perbedaan yang tidak signifikan selama kesempatan tidur dari malam pertama ke malam kedua antara kondisi cahaya ruangan dan cahaya redup. Next. Selanjutnya adalah parameter pengujian hubungan antara peningkatan risiko serangan jantung dengan cahaya pada saat tidur. Di sini kami hanya melakukan satu kali analisis, yaitu analisis HRV yang merupakan heart rate variability. HRV adalah metode untuk menganalisis variasi interval antara detak jantung yang diperoleh dari rekaman elektrokardiogram. HRV merupakan indikator dari fleksibilitas sistem saraf otonom dalam mengatur detak jantung. Nah, dua komponen utama yang sering diidentifikasikan adalah high frequency dan low frequency yang dihitung berdasarkan spektrum daya HRV. HF dan LF merupakan komponen frekuensi yang menggambarkan aktivitas sistem saraf otonom. Dari grafik yang didapatkan, terdapat peningkatan heart rate yang signifikan selama periode tidur dari malam 1 ke malam 2 pada cahaya ruangan. Sementara pada kondisi cahaya redup, detak jantung terjaga dengan baik sesuai pada grafik A dan B. Dan ini dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi cahaya lampu terang atau ruangan dapat meningkatkan detak jantung dan variabilitas detak jantung yang membawa pada tingginya risiko serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Nah, dari percobaan-percobaan yang sudah dianalisis oleh kami, dapat disimpulkan dua hal, yaitu pertama, berdasarkan uji-uji dengan parameter yang dilakukan, peningkatan risiko diabetes mellitus terjadi karena respons tubuh dengan memproduksi lebih banyak kadar insulin dan ditandakan juga dengan turunnya indeks Matsuda pada kondisi tidur di cahaya terang. Yang kedua, peningkatan risiko serangan jantung terjadi karena naiknya detak jantung yang bisa berujung pada serangan jantung ketika tidur dalam kondisi di cahaya terang. Bisa ditutup, Saudara Faras. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Selamat malam.